Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 16 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market atau pair USD ya. Ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD. Kemudian ada USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa dari keenam market yang akan kita bahas saat ini perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD. Oke, Anda bisa perhatikan di posisi saat ini di candle kemarin ya, terjadi pembentukan candle bullish tapi memiliki ekor panjang turun ke bawah dan ekor panjang bawah naik ke atas. Artinya potensinya kalau menurut saya dengan adanya candle bullish seperti ini, tekanan sellernya cukup kuat ya, karena dia gagal di time frame daily ya. Ini khususnya dia gagal break di atas high weekly, yaitu di 1.03642. Ini yang masih menjadi kondisi titik uji ya, yang dimana posisinya memang sampai dengan saat ini belum ada perubahan, dan candlenya kalau kita lihat posisinya berbalik lagi masuk ke dalam area high weekly, dimana hari kemarin membentuk sebuah harga tertingginya ya di Euro USD di kisaran 1.04818. Nah, ini posisinya yang perlu kita perhatikan ya, dari tingkat tertingginya yang terbentuk di hari kemarin, apakah hari ini akan menguji kuat wilayah resisten tersebut ya, yang menjadi titik tertinggi di hari kemarin. Oke, sekarang kita langsung turunkan aja di time frame 1 jam untuk melihat kondisi perkembangannya. Kalau menurut saya sudah ada potensi ya, sudah ada potensi koreksi ya, ada sedikit potensi koreksi, karena menurut saya dari kegagalan di hari kemarin ya, ini Anda perhatikan ya, ini skenario kita yang kemarin di Euro USD, saya sampaikan juga, jika mana harga breakout di atas daripada level high weekly, oke, Anda bisa buy ya, seperti ini impulsif bullish, Anda bisa buy taking profit minimal sampai dengan ya, Anda bisa taking profit antara 20 sampai dengan 50 pips ya, posisinya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari kenaikan kemarin sempat terjadi penurunan ya, ada bearish engulfing terjadi dan akhirnya dia turun mendekati wilayah support yang sudah kita area di sini ya, yang menjadi titik rejection berkali-kali, dan posisinya dia kembali naik. Seperti apa kondisi peluangnya untuk hari ini di market Euro USD? Perlu kita lihat kecenderungan dari market kemarin. Menurut saya buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang, yang dimana titik uji kita terdekatnya adalah high weekly yang saat ini berpotensi apakah masih mampu dia breakout bergerak di atas daripada high weekly, atau dia akan tetap bergerak sideways atau mendekati wilayah support untuk pergerakan, dengan target yang sudah kita miliki adalah di area sini supportnya untuk minggu ini ya, yaitu di 1.019 sampai dengan 1.01609, itu area targetnya. Karena kita juga memiliki arah target atasnya adalah di sini nih, 1.06164, di mana 2 hari dari Senin sampai dengan hari Selasa belum mampu menunjukkan potensi kenaikan yang cukup signifikan. Itu dulu yang perlu kita perhatikan, karena hari ini akan kuat menguji dari level atas dan level bawah. Anda bisa lihat ya, yaitu di kisaran ini support yang terbentuk di hari sebelumnya, yaitu 1.02713 sampai dengan high-nya di hari kemarin di 1.04818, dan saat ini masih bergerak di bawah area high weekly, dan posisinya kemungkinan besar kalau menurut saya dengan pergerakan yang relatif sama seperti ini ya, saya akan menunggu kepastian daripada pergerakan Euro USD. Jika mana dia bisa break di atas wilayah ini nih, wilayah resisten, saya pastikan pergerakannya akan kembali lagi naik sampai dengan area resisten berikutnya, yaitu di 1.06164. Begitu juga dengan kebalikannya, artinya posisi high yang sebelumnya ya, yaitu di 1.03642 ini menjadi area 50% ya. Kalau kita perhatikan ada di tengah-tengah pergerakan saat ini, maka tetap kalau saya sih tetap tunggu aja dengan potensi seperti ini sampai betul-betul ada kejelasan mengenai arah pergerakan daripada Euro USD itu sendiri, karena berpotensi juga hal yang sama. Adapun kalau dia koreksi akan bergerak menuju wilayah ini, yaitu supportnya di 1.02713.
Tapi kalau saya melihatnya sih ada potensi turun ya, menurut saya, pandangan saya seperti itu. Tapi memang belum ada konfirmasi jelas di time frame daily untuk memperlihatkan pergerakan daripada Euro USD ini akan terjadi penurunan. Karena kalau kita lihat sampai dengan hari kemarin candlenya masih bullish juga dan memiliki ekor panjang. Ini kan konfirmasi jelas nih, dorongan seller yang cukup sangat kuat ya, meskipun di area support 1.02713 ini masih memiliki potensi pembalikan. Maka saya masih pastikan posisinya masih bergerak di wilayah seperti ini sampai betul-betul ada kejelasan ya daripada pergerakannya untuk dia betul-betul break di atas, break di bawah harga yang lebih rendah. Artinya sudah memakan daripada candle sebelumnya. Yang pastinya untuk Euro USD menurut saya akan set base dulu. Maksud saya untuk lebih wait and see ya, melihat dulu kondisinya, peluangnya, karena harganya masih konsolidasi juga, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Yang penting saya sudah memiliki target bawah dan target atas. Target atasnya dari sini, target bawahnya di sini. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya, karena nanti kalau dia break di atas area high weekly, kecenderungan dia akan ke resisten. Tapi kalau untuk saat ini kecenderungannya dia akan menuju wilayah supportnya. Tinggal pantau aja kalau mau buy ya, di area sini. Kalau udah bullish engulfing seperti ini baru buy, stop loss di bawah, target minimal sampai dengan area resistennya. Oke, ini dari pergerakan Euro USD ya. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD atau GU. Kita lihat dulu di time frame daily-nya. Ini juga hal yang sama terjadi meskipun ada pembentukan bullish engulfing ya. Dorongan buyer yang cukup kuat hingga mendekati wilayah 88,3%, yaitu di 21.20.640. Tapi seller memiliki kekuatan juga, dia sempat menekan hingga 50%. Artinya dorongan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Adapun kalau kita lihat potensi dengan adanya pergerakan untuk GBP USD ini sendiri ya, saya melihatnya area order block ini sudah tidak berlaku ya. Artinya memang sudah terjadi breakout, tidak mampu menahan daripada laju buyer itu sendiri, dan break juga di wilayah high weekly sampai dengan 78,6%. Artinya memang kondisinya sudah tinggi sekali menurut saya, tinggal area koreksi aja. Saya masih belum menemukan di time frame daily ini untuk pembalikan ya, tapi ada ekor panjang ini juga bisa menjadikan konfirmasi ya atau informasi. Tapi saya membutuhkan satu candle lagi untuk hari ini, apakah mampu dia bergerak close di bawah minimal open daripada 1.17147 ya, di bawah ini. Intinya di situ. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam untuk pergerakan yang lebih detail, sebentar swing-swingnya. Nah, Anda bisa lihat ya, ini ada potensi pergerakannya memang kecenderungannya itu sudah breakout ya. Ini kemarin membentuk descending triangle ya. Nah, gambaran saya kemarin bisa breakout di area horizontal line yang bertepatan di open daripada daily itu sendiri yang di sini. Tapi ternyata pergerakannya dia lebih break di atas area trend line ya, penguatan karena adanya aksi jual di indeks dolar ya, yang mendorong dolar melemah, yang pastinya GBP USD terjadi kenaikan. Ini yang menjadi batasan kita kemarin, terjadi breakout impulsif bullish ya. Dia bisa perhatikan dan akhirnya dia naik dan sampai memiliki titik tertingginya di hari kemarin, yaitu di 1.20285 wilayah ini. Ini menjadi area resisten ya tertinggi di hari kemarin. Nah, gambarannya seperti ini. Dan pagi ini kalau kita lihat dari pembukaannya memang masih membentuk sebuah area base ya atau berkonsolidasi. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Cuman ini di time frame 1 jam kurang lebih setelah ini jam 8.00 ada potensi pembentukan bearish engulfing. Maka kalau ini terjadi ya dia akan bergerak turun ya menuju wilayah area terendah kemarin. Ini saya hapus dulu sebentar supaya tidak terlalu mengganggu pandangan kita ya. Ini sebentar saya ini area ya, ini saya hapus dulu karena sudah ada perubahan ini ya. Oke, ini saya hapus. Maka menurut saya untuk pagi ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa akan menguji kuat area ini yang saya tandain ini ya, yang menjadi low di hari kemarin
sempat terjadi penurunan hingga area sini membentuk supportnya, maka pantau wilayah ini yaitu di 1.18005. Artinya memang pergerakan daripada GBP USD ini kecenderungannya masih naik kalau kita perhatikan dari swingnya. Kan bisa lihat nih, ada higher low, higher high, higher low, higher high. Ya ini udah tinggi nih. Maka saya pastikan kalau dia sampai ini terjadi turun mendekati wilayah ini dan ada konfirmasi dia naik, hati-hati kalau naiknya dia hari ini ya tidak mampu dia bergerak di atas resisten 1.20285, artinya bisa terjadi penurunan. Ya, tandanya di situ ya. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk saat ini yang pertama adalah wilayah area support ya, yang di sini nih menjadi wilayah support. Perlu dipantau wilayah ini yaitu di 1.18005. Area itu jika mana terjadi pembalikan atau bullish engulfing, maka kecenderungannya dia akan bergerak naik. Gambarannya seperti itu ya. Jadi skenario yang akan saya tunjukkan di sini dari trading plan saya, dia akan bergerak turun ya, tinggal pantau dulu wilayah ini. Kalau nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar, Anda bisa buy, stop loss di bawah ya, dengan target minimal di high weekly dulu, menguji sini ya, area sini. Kalau sampai terjadi break, maka dia akan menguji wilayah ini. Apakah mampu bergerak sampai dengan resistennya? Kalau sampai dia tidak mampu membentuk high ya untuk di hari ini, hanya terbatas di pergerakan di area ini di kisaran 1.19688 ya, area sini, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Catatannya di situ. Tapi kalau ini ternyata dia kekuatan turunnya lebih besar ya dan break di bawah area support, maka kecenderungannya dia akan bergerak lagi menuju support berikutnya 1.17381. Cuman gambaran saya sementara seperti ini ya. Ini yang menjadi wilayah pantau terdekatnya yang terjadi rejection berkali-kali. Oke, kecenderungannya seperti ini, masih mencari titik pembalikan ya atau area untuk dia menginjak posisi koreksinya ya. Maksudnya ada potensi reversal atau pembalikan. Saat ini masih kecenderungannya seperti itu di market GBP USD. Oke, kita berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat lagi di time frame daily-nya. Untuk Aussie USD hal yang sama terjadi, sudah break di atas high weekly. Ini pun juga kecenderungannya menurut saya ada potensi penerusan kenaikan ya. Artinya karena dia sudah break di atas high weekly, besar kemungkinan dia akan koreksi terus kemudian dia naik lagi, dengan target kita adalah di 0.69161, targetnya sampai sini. Apakah nanti di wilayah ini bisa terjadi pembalikan? Ya bisa terjadi. Yang pastinya kita lihat di sini ada candle bullish close-nya. Dari konfirmasi long legs doji ada candle bullish, artinya di sini akan koreksi dan kemudian dia berlanjut naik. Gambaran saya seperti itu. Tinggal kita lihat di time frame 1 jam. Oke, target atas sudah kita dapatkan ya. Kurang lebih di resistennya 0.69161 dan wilayah saat ini membentuk sebuah area base atau membentuk build up di kondisi harga saat ini. Maka setelah dia breakout ini kalau kita perbesar seperti ini ya. Nah, oke, Anda bisa lihat breakout terakhir adalah area high weekly. Ini telah terjadi breakout impulsif bullish dan dia retest lagi, dia naik lagi dan membentuk sebuah area konsolidasi ya atau area base. Maka menurut saya, gambaran saya, karena ini sudah diambil nih, ada area order block, ternyata di sini udah diambil dari candle ini. Maka menurut saya dia akan tertahan di area high weekly. Jadi kalau gambaran saya dengan potensi hari kemarin sudah membentuk high-nya di sini di 0.67974 ya, yang menjadi wilayah resisten terbaru. Oke, besar kemungkinan menurut gambaran saya jika mana area ini menjadikan titik penolakan, besar kemungkinan akan berlanjut naik. Ya, jadi gambaran saya skenario daripada market Aussie USD di sesi Asia akan menguji wilayah high weekly-nya di sini ya, minggu kemarin, yaitu di 0.67168. Kalau nanti di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, Anda boleh buy, stop loss di bawah. Target dia akan menuju resisten ya, seperti ini, dan akan menuju ke wilayah ini. Tapi dengan volatilitas pergerakan yang saat ini tidak terlalu besar ya, intinya mungkin membutuhkan 2 hari ya untuk menuju ke wilayah ini. Gambaran saya seperti itu ya. Ini, tapi nanti kita lihat ya news yang akan rilis
di Amerika apakah indeks dolar bakalan kuat melemah atau akan menguat. Nanti saya akan bahas di analisa indeks dolar ya. Saat ini menurut saya Aussie USD akan terjadi koreksi dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Pantau wilayah tersebut ya di high weekly-nya. Semoga area tersebut betul-betul ada potensi pembalikan supaya kita bisa entry buy di wilayah tersebut. Sekarang kita berlanjut di market USD Kanada dan kita lihat di time frame daily USD Kanada masih membentuk area build up ya atau membentuk area base berkisaran. Kalau Anda bisa lihat ini pergerakannya konsolidasi ya, belum ada informasi kuat untuk bisa kita dapatkan dengan posisi ke area ini. Yang pastinya kita akan melihatnya ada batas bawah dan ada batas atas yang akan di breakout seperti itu. Baru dia akan menunjukkan potensi kenaikan atau penurunan. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk USD Kanada. Nah ini yang maksud saya, ini membentuk sebuah area konsolidasi. Kemarin gambaran saya dia menuju ke sini ya, ternyata berbeda karena ada indeks dolar melemah, dorongannya kuat turun. Ya, tapi tidak berubah daripada pergerakan yang saat ini sedang berjalan. Ini sangat rapat sekali ya, atau membentuk area compression di mana batas bawah adalah low weekly sampai dengan low-nya di hari kemarin. Ya, posisinya seperti ini di market USD Kanada ya. Tinggal tunggu aja apakah nanti dia mampu bergerak naik lebih tinggi. Artinya dia harus break kalau batasan terdekatnya ya sebenarnya dengan adanya area compression ini dan berlanjut dia masih membentuk sebuah area konsolidasi. Yang perlu diperhatikan tetap wilayah ini ya, wilayah ini sampai dengan wilayah bawah. Jadi menurut saya dengan adanya hal seperti ini saya lebih baik menunggu betul-betul posisi itu dia akan bergerak naik sampai dengan area ini yang menjadikan target kita ya, atau dia akan bergerak turun menuju wilayah supportnya. Nah kalau sudah break di area high low weekly ya, maka di sini bisa sell ya, pasang stop loss di atas, atau di area sini ada penolakan baru bisa sell stop loss di atas. Tapi selama dia bergerak seperti ini, saya akan wait and see, saya akan menunggu karena belum jelas arah dan pergerakannya kemana. Itu gambaran saya di USD Kanada. Oke, sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Ini untuk update terbaru dari market USD Jepang Yen. Saya lihatnya potensi di hari kemarin ya, candlenya bearish pastinya karena indeks dolar melemah ya. Dan posisinya saat ini pun masih tertahan di support yang sudah saya gambarkan sebelumnya, yaitu 137.696 dan area low weekly. Di sini pun saya memiliki target atas dan target bawah, sampai saat ini masih bergerak di tengah-tengah antara target tersebut. Belum ada perubahan yang cukup signifikan, terlihat area konsolidasi bergerak di wilayah terbatas di area ini. Maka kalau kita turunkan di time frame 1 jam, nah ini area konsolidasinya ya. Jadi kalau kita kemarin gambarkannya dia bisa break di atas, tapi ternyata masih bergerak konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan untuk market USD Jepang Yen. Untuk update terbaru sih saya lebih baik untuk menunggu ya. Karena saya melihatnya area ini ada area resisten ya di sini. Oke, ini ada area resisten, kemudian di bawah ada area support. Artinya posisinya memang saat ini masih bergerak berkisaran, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi tinggal kita lihat aja dari dua area ini. Ini ya, ini yang saya akan blok. Kalau dia break di atas ini ya kemungkinan besar dia akan naik sampai dengan resisten 142.175. Intinya di situ aja. Jadi kalau mau buy ya tunggu aja sampai dengan dia break di atas daripada resisten itu sendiri. Kalau Anda mau sell, pastikan betul-betul dia masuk kepada area ini yang menjadi low weekly-nya. Karena potensinya di sini itu menurut saya kalau dengan area konsolidasi ini sih masih belum jelas ya arahnya. Saya sih lebih baik menunggu betul-betul ada potensi kenaikan atau penurunan yang sudah betul-betul break di atas resisten dan menunjukkan potensi impulsif, pergerakan impulsif, contohnya seperti itu. Jadi menurut saya selama dia belum breakout dia akan bergerak seperti ini ya untuk hari ini, hanya sebatas seperti ini naik turunnya. Kita lihat aja nanti hari ini ya apakah mampu dia breakout atau tidak, minimal seperti ini. Jadi kalau Anda mau buy scalping ya, contohnya trading scalping, pastikan di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, baru sell ya, taking profit pendek-pendek aja minimal 50% TP. Atau dia nanti mendekati wilayah ini seperti ini kan ada bullish engulfing nih. Ini kemungkinan besar dia memang akan naik. Nah, baru buy di sini, stop loss di bawah, target minimal sampai dengan area resistennya.
Saya rasa seperti itu ya, naik turun terus posisinya. Jadi tidak ada perubahan, masih membentuk area konsolidasi. Adapun kalau ada posisi seperti ini yang akan saya incar sih lebih baik posisi ini ya kalau mau sell. Saya melihatnya seperti itu. Ada area order block di wilayah ini. Ya semoga aja sampai dengan posisi itu untuk target kita sell. Oke, ini USD Jepang Yen. Di USD Swiss franc hal yang sama ya. Kalau kita perhatikan candle kemarin pun posisinya naik turunnya sama. Ini belum breakout juga. Tandanya masih bergerak berkisaran meskipun sempat terjadi menyentuh area support tapi dia gagal, dia naik lagi dan bergerak sideways. Ya, ini artinya tetap menjadi pemantauan kita adalah wilayah ini. Ya, area ini yang menjadi low terakhir kemarin. Ini batas bawahnya yang perlu kita lihat pemantauannya di wilayah tersebut, dan batas atasnya adalah area resisten yang di sini. Makanya saya katakan kalau dia masih bergerak seperti ini tandanya harus wait and see dulu, karena masih bergerak konsolidasi. Adapun bisa kamu Anda transaksikan kalau betul-betul ada konfirmasi jelas. Nah, seperti itu. Artinya, ya, menurut saya nih, kalau sampai dengan posisinya masih konsolidasi seperti ini, saya lebih baik nunggu. Adapun scalping ya, area sini target sell, TP 50%, area sini buy, hanya bergerak seperti ini menurut saya. Sampai menunjukkan potensi mana dulu yang akan di breakout. Hal yang sama seperti ini terjadi ya, market saat ini masih membentuk konsolidasi. Setelah penurunan tajam, ini kan penurunannya tajam nih. Contohnya seperti ini, Anda bisa lihat. Dia turun, ya ini konsolidasi, dia break area bawah, impulsif, maka dia bergerak turun. Ya, ini sempat terjadi retest atau pembentukan area base. Dia turun lagi dan saat ini membentuk area konsolidasi. Selalu seperti itu. Jadi drop, base, drop. Adapun drop kalau dia sudah break di bawah area support. Adapun kalau dia rally, dia harus break di atas daripada resistennya. Intinya di situ aja. Ya, gambarannya dari market USD Swiss franc hal yang sama sih, rata-rata seperti itu. Jadi saya lihat USD Kanada, USD Jepang Yen, bahkan USD Swiss franc juga hal yang sama, dan pengaruh juga di Euro, GBP Aussie juga saya lihat tadi kenaikannya juga posisinya membentuk sebuah area konsolidasi. Jadi tidak membentukkan potensi yang betul-betul naik ataupun turun. Ya, kondisi market seperti ini setelah terjadi dorongan kuat dan terjadi pelemahan, ya dorongan seller yang cukup kuat. Saat ini rata-rata semua membentuk sebuah area konsolidasi ya. Bisa ditonton dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang bingung atau mau ditanyakan ya. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa selalu bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Ini hanya sebatas trading plan saya, sebatas informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.